fungal acne. Itu nggak mungkin. Have you ever felt? Are you listening? Hai gengs, jadi ini videonya tuh video sangat urgent karena seperti yang kalian baca di thumbnail dan di judul video ini bahwa fungal acne itu sebenarnya nggak ada gengs. Jadi tuh selama ini tuh yang di kulit-kulit kita itu apa dan kenapa tuh tiba-tiba ada fungal acne. Terus selama ini yang aku pikir aku itu fix banget fungal acne itu apa sebenarnya. Jadi aku bakal langsung jelasin tanpa bertele-tele karena ini sangat wow. Karena kan topik pembahasan YouTube aku tuh apa-apa tuh tentang fungal acne dan aku kan juga bukan expert di bidang kulit gitu. Aku bukan SPKK atau apapun dokter kayak gitu-gitu. Aku anak komunikasi. Siapa anak komunikasi? Waktunya aku untuk menyampaikan pesan kepada kalian dari para dokter. Oke, jadi ini aku udah catet nih. Udah aku catet pokoknya biar nggak ada yang ketinggalan dan nggak ada yang salah. So, langsung aja ya kita mulai. Agak baca dikit. Jadi tuh sebenarnya fungal acne itu tuh kayak cuma nama panggung dan aku juga nggak tahu sebenarnya siapa yang menciptakan nama itu. Tapi itu tuh sebenarnya nggak ada yang namanya fungal acne karena dia namanya acne, tapi dia tuh beda dari jerawat yang lain. Pertama itu udah aneh dari situ, karena acne itu kan berasalnya tuh dari bakteri, sedangkan fungal acne itu dari jamur. Nah, si penyebabnya aja itu udah beda. Kedua, sebenarnya ada penyakit kayak gitu, tapi namanya tuh Malassezia follicularis. Nah, itu tuh sebenarnya nama penyakitnya, tapi penyakit itu tuh bukan penyakit di muka. Itu tuh cuman ada di bagian-bagian yang ada rambutnya. Makanya dia tuh namanya Malassezia follicularis, karena Malassezia itu jenis jamurnya, folikul itu rambut, terus kayak kalau nggak salah ya folliculitis itu yang dia tuh tumbuh di rambut-rambut kalian. Ya kurang lebih kayak gitulah. Nah, jadi tuh kayak dia tuh cuman ada di bagian-bagian tuh yang tertutup kayak misalnya di punggung kalian, terus di dada kalian, di pundak ataupun daerah lainnya. Kecuali ya wajah ini yang aku sebutin di video aku paling awal banget. Emang kulit kita itu udah mengandung jamur, cuma tergantung jamur kalian itu tenang atau dia aktif gitu loh. Pertama aku bakal jelasin dulu kenapa aku tiba-tiba bikin video ini, karena pertama aku tuh di TikTok kan ada salah satu dokter gitu yang terkenal, dia tuh bilang fungal acne itu sebenarnya nggak ada. Pertama itu aku masih skeptis kan, karena aku tuh baru nemu satu orang yang ngomong gitu di antara beberapa banyak orang yang ngomong fungal acne itu ada. Kedua, yang bikin aku fix banget ini tuh benar, ada dokter PhD tentang perkulitan ini, lulusan Korea, Seoul National University gitu. Nah, dia juga bilang kalau fungal acne itu sebenarnya nggak ada. Aku tuh emang ngikutin dia dari lama, padahal dia juga sebelumnya bilang fungal acne itu ada, tapi baru-baru ini dia tuh bilangnya kalau fungal acne itu sebenarnya nggak ada. Dan perlu digarisbawahi kalau misalnya walaupun bukan fungal acne yang tadi Malassezia follicularis yang ada di badan kita itu tuh juga termasuk penyakit yang nggak wajar sebenarnya. Kayak misalnya kalau jerawat itu kan ya wajar, emang tubuh manusia itu bla 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 bla, jadi orang yang kena jerawat itu wajar dan emang banyak gitu. Nah, tapi kalau si Malassezia follicularis itu tuh bukan penyakit yang wajar. Jadi nggak banyak orang yang punya penyakit itu. Itu tuh si Malassezia-nya. Gimana? Yang nggak ada sebenarnya itu si fungal acne itu. Terus selama ini yang ada di muka aku tuh apa dong kalau bukan fungal acne? Jadi pertama, yang ada di muka kalian itu bisa jadi emang jerawat. Atau yang kedua, di muka kalian itu bisa hanya komedo putih gitu. Nah, terus kenapa dong kalau aku pakai obat jerawat ina itu nggak sembuh? Makanya aku bisa ngirain itu fungal acne. Karena mungkin kalian kurang mengeksplor perskincarean gitu. Mungkin kalian baru coba yang ini, baru coba yang kadar segini, dan kalian langsung menjudge kulit kalian itu fungal acne. Ya, aku dulu gitu kok. Ya, kita sama-sama belajar lah ya. Jadi lumayan kan kita dapat ilmu. Nah, kalau misalnya kalian bilang, iya aku udah pakai produk AHA ini, terus nggak mempan, terus udah gitu gatel lagi. Ya, aku juga dulu gitu, aku tahu. Terus jerawat itu emang juga gatel, gak hanya fungal acne yang gatel, jerawat biasa pun pasti gatel karena kulit kita itu lagi ada peradangan. Kalau lagi ada peradangan itu wajar kalau kulit kita itu gatel. Dan si Malassezia follicularis itu atau yang kita kenal itu fungal acne itu tuh gak mungkin, gak akan pernah disebabkan oleh skincare kayak produk-produk topikal yang nempel di muka kita itu, no. Jadi kayak misalnya produk skincare atau misalnya ingredients yang aku sebut itulah pokoknya ester, fatty acid, nah itu
itu tuh nggak mungkin. Tapi penyebabnya itu karena pertama cuacanya humid gitu, cuaca lembab, terus kalian pakai baju yang tertutup gini, terus dia tuh nempel, terus kalian keringetan, nggak langsung diganti, nggak langsung dicuci. Nah itu bisa jadi. Terus bisa lagi karena imun kalian itu lagi turun, terus kalian dalam pengobatan antibiotik yang jangka panjang, tapi ya bukan antibiotik kayak aku tuh sakit flu jadi aku minum antibiotik, nggak, bukan antibiotik gitu maksudnya. Jadi kayak kalian tuh imunnya tuh drop, terus kalian harus minum antibiotik yang jangka panjang. Jangka panjangnya itu bisa 1 tahun lebih, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kan kayak penyakit, nggak tahu deh apa penyakitnya, pokoknya itu deh intinya, pasti ada. Sama area tertutup kayak gini, nih area-area tertutup beginilah. Kalau misalnya wajah, walaupun misalnya kita keringetan atau misal pun udara sehumid apapun, tapi muka kita itu kebuka, gengs. Aku juga baru sadar itu, muka kita tuh kebuka, jadi tetap keangin-angin gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tuh dalam kondisi sehat, kita tuh nggak mungkin ada melasthenia folliculitis. Jadi stop glorifying fungal acne, karena fungal acne itu nggak ada. Dan penyakit melasthenia folliculitis pun itu tuh bukan penyakit yang wajar. Jadi stop menerka-nerka kita fungal acne. Nah, sebenarnya dari dulu pun aku tuh banyak banget terima DM dari kalian. Kan aku tuh emang suka balas-balesin misalnya kalau kalian butuh, "Kak, ini tuh kenapa ya?" bla bla bla. Kalau misalnya tuh kalian nanya tentang, "Kak, ini kok nggak cerah-cerah ya kulit aku?" bla bla bla. Mungkin aku bisa kasih saran, cuman ada beberapa orang juga yang DM aku, dia tuh sampai ngempap muka mereka, terus nanya, "Kak, ini tuh kalau aku tuh fungal acne bukan ya?" Nah, sebenarnya dari dulu pun aku, walaupun aku dulu penganut fungal acne, dari dulu pun aku bilang aku tuh nggak bisa nilai kalian tuh fungal acne atau enggak. Kayak fungal acne tuh nggak bisa dilihat dari fisiknya doang, itu nggak bisa. Karena bentuknya tuh ya bisa jadi kayak jerawat, bisa jadi kayak komedo, dan ternyata fungal acne itu nggak ada kan. Memang dari dulu aku nggak pernah ngejudge kalau kalian itu fungal acne atau enggak dari foto doang gitu. Kalian itu nggak bisa. Terus, kalaupun misalnya kalian punya melasthenia folliculitis itu, kalian tuh harus bener-bener harus ke dokter. Dokter sendiri pun dia nggak bisa ngelihat dari si fisiknya doang. Dia harus nyambung-nyambungin kalian punya penyakit apa, kalian habis ngapain aja, bla bla bla. Terus nanti tuh pas udah itu mungkin yang expert bisa langsung mendiagnos kalau kalian itu punya melasthenia itu. Tapi kalau misalnya buat yang pasti banget, itu pun kalian harus diekstrak, kayak yang aku sebut juga di video paling awal. Kalian tuh harus diekstrak, nanti di mikroskop baru dilihat ini bener nggak melasthenia folliculitis gitu ternyata. Dan itu tuh juga yang diketahui di mikroskop itu tuh bukan fungal acne tapi melasthenia folliculitis. Terus dulu kan aku tuh emang kalau misalnya kayak produk-produk fungal acne safe itu tuh aku dapat dari simpleskincarescience.com kalau nggak salah. Nah, dia tuh kan di situ disebutin produk fungal acne safe bla 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 bla, terus ingredients yang harus dijauhi itu bla 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 bla. Nah, aku bakal bahas. Untuk produk yang label fungal acne safe itu tuh kita nggak bisa pukul rata karena ada satu ingredients yang nggak fungal acne safe di produk itu. Ternyata aku juga baru tahu, makanya ini aku langsung ngasih tahu ke kalian. Nah, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena pas aku dengar dari live-nya Fun Skincare Dr. Claudia itu, dia bilang bisa aja ada satu ingredients, misalnya nih kalian cek nih si produk A, nah kalian cek nih ingredientsnya, oh ternyata ada nih satu yang men-trigger fungal acne. Nah, ternyata kita itu kan nggak tahu ya, misalnya ingredientsnya itu bisa cuman paling bawah gitu kan. Nah, paling bawah tuh misalnya dia konsentrasinya tuh cuma 0,0 berapa persen dari seluruh produk itu. Jadi kita nggak bisa ngejudge kalau produk ini nih nggak fungal acne safe karena bahan yang nggak fungal acne safe-nya aja cuma seuprit dari segini gitu istilahnya mah. Nah, kalau misalnya kita mau menjudge produk ini nggak fungal acne safe, harus secara satu produk keseluruhannya itu. Nah, aku juga punya insight tentang ingredients sebuah produk, tapi nanti itu next video ya aku bakal bahasnya. Nah, jadi tuh si suatu produk itu bisa dibilang nggak fungal acne safe itu kita harus lihat dari seluruh, karena tuh dalam skincare itu kan kompleks ya, isinya tuh macam-macam, nggak hanya si 1, 2, 3 itu yang nggak safe itu. Bisa jadi si produk yang nggak safe ini bergabung sama ini tuh jadi apa-apa gitu. Jadi tuh ternyata nggak terlalu ngaruh untuk melasthenia-nya itu. Nah, untuk kita menjudge si suatu produk itu tuh nggak fungal acne safe, itu pun kita nggak bisa cuma kita lihat, oh ini ada yang nggak safe, atau nggak cuman kita pakai terus tiba-tiba menyebabkan fungal acne, oh ini nggak safe. Nggak, ternyata tuh kita tuh harus menjudge-nya itu tuh juga dari lab. Jadi nanti sama orang labnya itu dilihat, dites, bla bla bla. Nah, sampai segitunya ternyata. Jadi entah siapa ini yang memberi panggung ke fungal acne ini nih. Awalnya siapa? Aku juga bingung. Aku sampai tertipu.
kita tuh nggak perlu khawatir gitu sama suatu produk. Ini tuh produknya nggak fungal acne safe. Nah, aku yang ini aja yang fungal acne safe. Nggak, guys. Kita nggak perlu khawatir. Bisa juga itu soalnya permainan dari perusahaan kosmetiknya gitu kan. Jadi supaya mereka tuh memberi label ini fungal acne safe supaya produk mereka tuh diborong sama orang yang merasa kulit mereka tuh punya fungal acne. Jadi mulai dari sekarang kita nggak perlu khawatir lagi untuk produk yang nggak fungal acne safe. Kalaupun emang dia nggak cocok di kita, berarti itu cuma nggak cocok aja secara keseluruhan, bukan karena dia itu dilabelkan atau di ingredients-nya tuh ada ingredients yang nggak fungal acne safe. Nah, untuk case si ingredients ini, kan aku tuh baca di blog yang Simple Skincare Science itu, dia tuh ada ingredients misalnya kayak polysorbate, ester, fatty acid. Nah, kenapa dia itu bisa menemukan ingredients itu sebagai ingredients yang men-trigger melasezia? Nah, jadi dari sini kemungkinan awal mulanya. Contohnya ini tuh kayak apa ya? Sebuah mikroskop atau di lab penelitian gitu deh. Nah, di sini tuh ada si jamur melasezia ini. Dari sini tuh misalnya dites nih, coba nih dikasih sama ester, dia berkembang atau enggak? Pas dikasih, oh ternyata berkembang, berarti ester itu menyebabkan perkembangan si melasezia. Padahal tuh sebenarnya itu hanya di sebuah piring yang cuman ada si jamur itu. Jadi cuman ada di, ya contohnya di tempat sampelnya itu. Sedangkan di kulit kita itu kan isinya bukan cuman si melasezia, kompleks gitu sistem di kulit kita itu. Jadi nggak cuman ada melasezia, mungkin ada yang lain. Jadi walaupun misalnya kulit kita itu dapet ingredients yang nggak safe buat fungal acne atau suatu ingredients yang nggak fungal acne safe, itu tuh bisa menyebabkan melasezia di kulit kita. Karena di wajah kita itu bukan cuman ada si jamur melasezia itu, tapi masih banyak lagi yang ada dan terjadi di dalam kulit kita, karena kulit kita itu sangat kompleks, sangat ajaib. Jadi banyak yang terjadi dan banyak banget yang ada di sini itu bukan cuman si jamur melasezia itu. Jadi belum tentu ingredients nggak safe itu bisa menyebabkan si melasezia. Jadi gitu, gengs. Jadi kita tuh nggak perlu khawatir kita punya fungal acne. Mungkin kalian hanya belum nendang aja si produk yang kalian coba buat jerawat itu. Jadi coba kalian lihat lagi itu apakah jerawat atau komedo putih. Kalian cari deh si produknya. Soalnya bisa aja ternyata produk yang nggak fungal acne safe itu bisa menyembuhkan masalah kulit kalian gitu. Jadi jangan hanya tertutup dengan fungal acne safe atau ini pengobatan fungal acne. Ternyata tuh nggak ada. Sekalipun kalian punya di punggung ataupun di dada, itu tuh penyakit yang nggak wajar, guys. Ternyata melasezia itu nggak banyak orang punya. Nggak wajar itu bukan nggak wajar, nggak ngotak, tapi nggak wajar itu terjadi. Terus terakhir nih, kenapa harus orang yang imunnya nggak balance yang kena melasezia folliculitis? Karena tubuh kita itu kan suatu sistem ya, banyak sistemnya. Nah, kalau ada sistem di kulit kita yang berubah aja dikit, nah kulit kita itu bakal kemungkinannya nggak akan bisa ngelawan si perubahan sistem tersebut. Makanya si melasezia itu bisa overgrowth, jadi berkembang dia di badan kita. Tapi kalau misalnya kita tuh sehat, lucu banget ya emang fenomena fungal acne ini. Jadi kalau misalnya kita sehat, gak kenapa-napa, terus ujuk-ujuk kita bilang, aku fungal acne, itu gak mungkin. Gitu, guys. Jadi aku juga banyak banget dapat pembelajaran. Nanti kalau misalnya aku dapat update terbaru, aku pasti bakal update lagi di video aku selanjutnya. Jadi mulai sekarang fungal acne itu nggak ada. Adanya melasezia. Melasezia pun penyakitnya nggak wajar. Jadi udah tenang aja, gengs. Kita tetap berusaha aja. Mungkin itu jerawat, mungkin itu komedo, atau kalau misalnya kalian emang udah nyerah banget, ya udah kalian langsung ke dokter aja deh buat memastikan. Segitu sih informasi yang baru aku dapat. Semoga semua informasi ini berguna buat kalian. Jadi nggak bikin kita stres, nggak bikin kita panik lagi harus nyari produk fungal acne safe. Jadi jangan lupa di like atau komen gimana, apakah kalian pernah mendapat informasi ini juga. Kalau misalnya ada, kita share informasinya di komen bawah. Terus gimana? Aku pakai lampu tumbler gini, terus aku pakai clip on. Apakah video aku lebih bagus? Karena aku harus mengupgrade juga kan sebagai anak TV film. Atau misalnya kalian pengen tahu gimana cara masuk TV film atau kehidupan TV film Vkom UNPAD. Dan jangan lupa di subscribe supaya kalian gak ketinggalan semua informasi yang aku akan bagikan selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dah.